Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Cantika dengan NIM akhir 102, lalu ada Rianti Ismi Hermalina dengan NIM akhir 103, lalu ada Tiara Puspa dengan NIM akhir 104, ada Pina Anissa Paujiah dengan NIM akhir 105, dan saya sendiri A Nurjayadin dengan NIM akhir 106 sebagai moderator, yang mana kelompok kami akan membahas implementasi manajemen resiko pada UMKM ayam geprek atau kegeprek di Unjani. Selanjutnya di sini ada tinjauan teori, yang mana resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, di mana tahapan pada manajemen resiko itu ada beberapa. Yang pertama diantaranya ada identifikasi resiko, yang kedua ada pengukuran resiko, yang ketiga ada pemetaan resiko, yang keempat ada pengelolaan atau pengendalian resiko, dan yang terakhir ada monitoring resiko. Baik, selanjutnya di sini ada profil UMKM dari kegeprek atau ayam geprek di Unjani, yang mana nama UMKM ini yaitu ayam geprek kegeprek Unjani Express, dengan nama pemilik yaitu Pak Irfan, di mana ayam geprek ini berdiri pada tahun 2015, yang beralamat di Jalan Unjani nomor 228 sampai 234 Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, dengan kode pos 40531, yang mana jenis usaha yang ditekuni yaitu bisnis olahan makanan di bidang kuliner, yaitu usaha ayam geprek, dengan target penjualan di pasar yaitu 30 sampai 50 kg per hari. Baik, selanjutnya saya Rianti Ismi dengan NIM akhir 103 akan menyampaikan pembahasan mengenai identifikasi resiko pada UMKM ayam geprek kegeprek menggunakan 4 fungsi perusahaan dan pengodeannya. Yang pertama ada fungsi perusahaan sumber daya manusia, terdiri dari kode S1 kecelakaan kerja, S2 keterlambatan karyawan, dan S3 penurunan motivasi karyawan. Yang kedua ada fungsi perusahaan operasional, terdiri dari O1 kerusakan peralatan, O2 kerusakan barang elektronik, O3 mati listrik, dan O4 kesulitan mendapatkan bahan baku. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi pemasaran, terdiri dari kode P1 banyaknya pesaing, dan P2 kurangnya promosi. Yang keempat ada fungsi keuangan dengan kode K1 harga barang meningkat, K2 kesalahan pencatatan, dan terakhir ada K3 yaitu kesalahan transaksi. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Vina Anissa Fauzia dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengukuran risiko. Dimensi yang diukur ada dua, ya. Yang pertama besarnya frekuensi kerugian, lalu yang kedua tingkat kegawatan atau severity. Lalu di dalam tabel ada skor, probabilitas, dan keterangan. Skor yang pertama kurang dari 2 periode sangat jarang, skor yang kedua 2-4 periode jarang, skor yang ketiga 4-6 periode kadang-kadang, skor yang keempat 6-8 periode keterangannya sering, skor 5-8-10 periode keterangannya sangat sering. Lalu untuk selanjutnya ada skor, dampak, dan keterangan. Skors yang pertama kurang dari 500.000 sangat kecil, skors yang kedua 500.000 sampai 1 juta kecil, skors yang ketiga 1 juta sampai 1.500.000 menengah, skors yang keempat 1.500.000 sampai 2 juta besar, skors yang kelima lebih dari 2,5 juta sangat besar. Baik, untuk selanjutnya dari pengukuran risiko ada fungsi perusahaan, kode, risiko, probabilitas, dan dampak. Fungsi perusahaannya ada sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan keuangan. Lalu untuk kodenya untuk SDM sendiri yaitu S1, S2, dan S3. Lalu untuk operasionalnya ada O1, O2, O3, O4, lalu untuk pemasarannya ada P1 dan P2, lalu untuk keuangan ada K1, K2, dan K3. Lalu untuk resikonya dari sumber daya manusia yang S1-nya kecelakaan kerja, probabilitasnya 4,5, dampaknya 0,6, lalu S2-nya keterlambatan karyawan, probabilitasnya 2 dan dampaknya 0,4, lalu untuk S3-nya penurunan motivasi karyawan, probabilitasnya 4, dampaknya 2,7, lalu untuk operasional 0,1
01 yaitu kerusakan peralatan, probabilitasnya 2,5 dan dampaknya 0,2. Lalu untuk O2 yaitu kerusakan barang elektronik, probabilitasnya 2 dan dampaknya 5. Lalu untuk O3 yaitu mati listrik, probabilitasnya 1 dan dampaknya 5. Lalu untuk O4 kesulitan mendapatkan bahan baku, lalu probabilitasnya 4,5 dan dampaknya 2,3. Lalu untuk pemasaran sendiri itu ada P1 dan P2, yang P1-nya banyaknya pesaing, probabilitasnya 5 dan dampaknya 0,8. Lalu yang P2-nya kurangnya promosi, probabilitasnya 2 dan dampaknya 2,2. Lalu untuk keuangan yang K1-nya harga bahan baku meningkat, probabilitasnya 4,8 dan dampaknya 2,4. Lalu untuk K2-nya kesalahan pencatatan keuangan, probabilitasnya 5 dan dampaknya 4,8. Lalu untuk K3-nya kesalahan dalam transaksi, yaitu probabilitasnya 5 dan dampaknya 0,4. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian dari kuadran. Yang pertama ada kuadran 1 dengan arti resiko yang mengancam tujuan perusahaan. Pada UMKM ini yang termasuk dalam kuadran 1 adalah kode K.2, yakni dengan resiko dalam pencatatan keuangan. Lalu yang selanjutnya dalam kuadran 2 dengan arti resiko yang berbahaya dan jarang terjadi, yang mana yang termasuk dalam kuadran 2 adalah kode 0.2, yakni kerusakan barang elektronik, dan 0.3 yaitu resiko matinya listrik. Baik, selanjutnya ada kuadran 3 dengan arti resiko yang terjadi secara rutin. Pada UMKM ini yang termasuk dalam kuadran 3 adalah kode S3, yaitu penurunan motivasi karyawan, S1 kecelakaan kerja, O4 kesulitan mendapatkan bahan baku, P1 banyaknya pesaing, K1 harga bahan baku meningkat, dan K3 kesalahan dalam transaksi. Selanjutnya ada kuadran 4 dengan arti resiko yang tidak berbahaya. Pada UMKM ini yang termasuk dalam kuadran 4 adalah kode S2, yaitu resiko keterlambatan karyawan, O1 kerusakan peralatan, dan P2 yaitu kurangnya promosi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Cantika dengan NIM 102 akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko, yang dimana kode pertama ada S untuk SDM, lalu ada O untuk operasional, ada P untuk pemasaran, dan K untuk keuangan. Yang pertama di sini ada kecelakaan kerja dengan kode S1, pengendaliannya yaitu risk retention, keterangannya memberikan alat keselamatan kerja. Lalu yang kedua ada keterlambatan karyawan dengan kode S2, pengendaliannya risk reduction, yaitu membuat aturan, memberi pengarahan, dan memberikan sanksi. Lalu yang ketiga ada penurunan motivasi karyawan dengan kode S3, pengendaliannya risk reduction, yaitu memberikan insentif tahunan kepada karyawan teladan. Lalu ada kerusakan peralatan dengan kode O1, pengendaliannya risk retention, menggunakan peralatan secara baik sesuai keperluan. Lalu ada kerusakan barang elektronik dengan kode O2, pengendaliannya risk retention, di mana merawat barang elektronik dengan melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali. Lalu ada mati listrik dengan kode O3, pengendaliannya risk retention, yaitu menyediakan mesin genset. Lalu ada kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kode O4, pengendaliannya risk reduction, yaitu selalu menyediakan bahan baku cadangan dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian bahan baku. Lalu selanjutnya ada banyaknya pesaing dengan kode P1, pengendaliannya yaitu risk retention, yaitu menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen. Lalu ada kurangnya promosi dengan kode P2, pengendaliannya yaitu risk retention, yaitu melakukan promosi di sosial media atau promosi potongan harga. Lalu ada harga bahan baku meningkat dengan kode K1, pengendaliannya risk retention, yaitu menaikkan harga jual sesuai dengan ketetapan harga bahan baku atau berinovasi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan minimum. Lalu ada kesalahan pencatatan keuangan dengan kode K2, pengendaliannya risk reduction, yaitu meningkatkan kualitas pencatatan yang baik dan meminimalisirnya dengan aplikasi. Lalu ada kesalahan dalam transaksi dengan kode K3,
Pengendaliannya yaitu risk reduction, yaitu menggunakan mesin kasir Android. Baik, di sini selanjutnya ada kecelakaan kerja dengan kode E1, yaitu dengan memakai alat pelindung diri seperti celemek dan sarung tangan untuk melindungi tangan dari minyak panas. Lalu ada keterlambatan karyawan dengan kode S2, yaitu di mana dengan membuat pelatihan kedisiplinan karyawan dan membuat SOP agar mendapat sanksi ketika terlambat. Lalu ada penurunan motivasi karyawan dengan kode S3, yaitu dengan memberikan insentif secara finansial maupun non-finansial. Lalu ada kerusakan peralatan dengan kode O1, yang dimana dengan memastikan peralatan dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan keperluan. Lalu ada kerusakan barang elektronik dengan kode O2, yaitu dengan melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali. Lalu selanjutnya ada mati listrik dengan kode O3, yang dimana dengan menyiapkan mesin genset dan selalu menyediakan bahan bakarnya. Lalu ada kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kode O4, yaitu dengan menyediakan bahan baku agar tidak sampai kehabisan. Lalu ada banyaknya pesaing dengan kode P1, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan menunjukkan ciri khas dari produk ayam geprek ke geprek. Lalu ada kurangnya promosi dengan kode P2, yaitu dengan promosi di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya di sini ada harga bahan baku meningkat dengan kode K1, yaitu dengan mencari supplier cadangan yang harga bahan baku bisa lebih murah didapat. Lalu ada kesalahan pencatatan keuangan dengan kode K2, yaitu dengan mencatat setiap keluar masuk keuangan dengan menggunakan software keuangan. Lalu ada kesalahan transaksi dengan kode K3, yaitu dengan menggunakan mesin kasir Android dan menghitung ulang uang yang diterima maupun kembalian. Selanjutnya ada monitoring resiko. Tipe monitoring yang dilakukan pada UMKM kegeprek ada 2, diantaranya yang pertama ada voluntary, yaitu strategi pemantauan resiko ini tidak diwajibkan oleh hukum, tetapi dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mereka belajar dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. UMKM kegeprek melakukan pemantauan resiko karena perusahaan menyadari pentingnya evaluasi resiko yang telah terjadi sebelumnya. Lalu untuk tipe monitoring yang kedua ada continual, yaitu monitoring yang selalu berlangsung. UMKM kegeprek selalu melakukan pemantauan kegiatan di perusahaan sehingga dapat mengetahui potensi resiko apa saja yang mungkin terjadi. Monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan membuat pelatihan kedisiplinan karyawan, membuat SOP agar mendapatkan sanksi ketika terlambat. Yang kedua dengan melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga dengan meningkatkan kualitas produk dan menunjukkan ciri khas dari produk ayam kegeprek. Lalu yang keempat yaitu dengan mencatat setiap keluar masuk keuangan dengan menggunakan software keuangan. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil wawancara dari analisis kelompok kami, UMKM ayam geprek ke geprek Unjani Express memiliki 12 risiko berdasarkan 4 fungsi perusahaan. Kemudian dari setiap risiko tentunya memiliki frekuensi dan tingkat kegawatan yang berbeda, di mana risiko K2 menjadi risiko yang mengancam pencapaian dan tujuan dari perusahaan, sehingga perusahaan atau pemilik harus lebih mengutamakan pengendalian risiko tersebut. Sedangkan bagi risiko lainnya merupakan risiko yang tidak berbahaya, namun pemilik sebaiknya tidak mengabaikan risiko tersebut. Baik, terakhir dari kami ini merupakan dokumentasi hasil dari survei kami pada UMKM ayam geprek yang berlokasi di belakang Unjani tepatnya, yang mana menjadi primadona bagi teman-teman di kalangan mahasiswa pada saat jam makan siang. Ini merupakan kami sedang berbincang-bincang dengan para pegawai ataupun yang mewakili kami untuk mendapatkan informasi pada saat dilakukannya wawancara. Ayam geprek ke geprek Unjani Express, Jalan Unjani nomor 228 dan 234. Seberapa besar dampak kerugian jika hal tersebut terjadi? Misalnya mati listrik, Bapak mengalami kerugian. Kalau mati listrik, mati lampu jelas rugi.
Karena kenapa? Listrik itu sangat mempengaruhi kepada perjalanan roda perekonomian di sini juga. Satu, di sini kan bisa mati kulkas otomatis. Ini tergantung situasi. Kalau di sini targetnya itu kalau normal itu nyampe 50 kilo. Kalau normal, kalau ini satu hotel ini doang, belum hotel sebelah.